Hai hai hai. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kaumi. Kali ini kita akan belajar mengenal struktur aljabar. Bentuk aljabar ialah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contoh, bentuk aljabar misalnya 2A, kemudian ada negatif 3B, ada 7xy, 12x kuadrat, ada 3m ditambah 4. Kemudian ada negatif 8p dikurangi 5q. Kemudian 4x ditambah 2y dikurangi 8. Nah, adik-adik bisa perhatikan bentuk-bentuk tersebut ada huruf-hurufnya ya. Dan bentuk aljabar ini kita akan belajar tentang suku, kemudian ada variabel, kemudian ada koefisien, dan kemudian ada konstanta. Nah, nanti akan kakak bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu suku. Suku merupakan bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, atau bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif. Nah, pada suku terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, ada suku satu atau monomial. Perhatikan contohnya. Ada 3A, kemudian ada negatif 6X, kemudian ada negatif 5A kuadrat B. Nah, adik-adik bisa perhatikan bentuk aljabar itu merupakan suku aljabar 1. Kemudian yang kedua ada suku 2 atau binomial. Perhatikan contohnya. Yang pertama ada 2P ditambah 15. Kemudian ada 7P kuadrat dikurang 10P. Kemudian ada negatif 6A kuadrat ditambah 5AB. Perhatikan, yang suku 2 dipisahkan oleh operasi penjumlah atau selisih. Contoh yang pertama, 2P ditambah 15. Bentuk aljabar ini terdiri dari dua suku, yaitu 2P dan 15. Tanda operasinya atau tanda positif dan negatifnya itu mengikuti sukunya ya. Kemudian contoh yang kedua, 7P kuadrat dikurang 10P. Bentuk aljabar ini terdiri dari dua suku, yaitu 7P kuadrat dan negatif 10P. Kemudian bentuk yang ketiga ada negatif 6A kuadrat ditambah 5AB. Bentuk aljabar ini juga terdiri dari dua suku, yaitu negatif 6P kuadrat dan 5AB. Bentuk yang ketiga ada suku 3 atau trinomial. Contohnya 8x dikurangi 4y ditambah 9. Adik bisa perhatikan ya, bentuk aljabar ini merupakan bentuk suku 3 yang terdiri dari 3 suku, yaitu 8x, negatif 4y, dan 9. Adik-adik ingat, sukunya itu tanda positif dan negatifnya mengikuti ya. Kemudian contoh yang kedua, 6x kuadrat ditambah 3xy dikurang 8x kuadrat. Terdiri dari 3 suku, yaitu 6x kuadrat, kemudian 3xy, dan negatif 8y kuadrat. Bentuk yang keempat, suku banyak atau polinomial. Suku banyak ini merupakan suku yang lebih dari 3, bisa suku 4, 5, dan seterusnya. Contohnya, P pangkat 3 ditambah 2P kuadrat dikurang 7P dikurangi 8. Nah, adik-adik, bentuk aljabar ini terdiri dari berapa suku ya? Ya, benar sekali, terdiri dari 4 suku, yaitu P pangkat 3, kemudian 2P kuadrat, ada negatif 7P, ada negatif 8. Dan contoh kedua ada 4X ditambah 2Y dikurangi 3Z dikurangi 3Y ditambah W. Nah,
Adik-adik, kalau bentuk aljabar ini merupakan suku yang terdiri dari 5 suku. Pembahasan selanjutnya yaitu variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti yang belum diketahui nilainya, dilambangkan dengan huruf. Contohnya ada bentuk aljabar 5M kuadrat dikurangi 4A. Nah, adik-adik ingat, variabel itu dilambangkan dengan huruf. Perhatikan bentuk-bentuk aljabarnya. Berarti variabelnya yaitu ada M kuadrat dan N. Adik-adik perhatikan hurufnya. Contoh yang kedua ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Coba variabelnya yang mana? Ya, benar. Variabelnya yaitu ada AB dan B kuadrat. Pembahasan berikutnya yaitu tentang koefisien. Koefisien adalah angka yang di depan atau di sebelah kiri variabel. Ingat, kalau variabel itu berupa huruf, kalau koefisien itu angka yang di depan hurufnya. Contoh, 5M kuadrat dikurang 4A. Nah, yang disebut koefisien yaitu 5 dan negatif 4. Contoh yang kedua, 2AB dikurang 3B kuadrat ditambah 7. Nah, berarti koefisiennya yaitu 2 dan negatif 3. Ingat, koefisien itu angka yang ada di sebelah variabel atau di sebelah huruf. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang konstanta. Konstanta adalah suku yang nilainya tetap atau nilainya yang tidak berubah-ubah. Contohnya ada 5M kuadrat dikurang 4A. Nah, yang disebut dengan konstantanya yaitu suku yang nilainya tetap. Jadi konstantanya yaitu 0. Contoh yang kedua, ada 2AB dikurang 3B kuadrat ditambah 7. Nah, yang disebut konstantanya yaitu 7. Ingat, konstanta itu yang nilainya tetap, angka yang tidak ada hurufnya. Nah, dari pembahasan tadi kita ulang sebentar ya. Perhatikan bentuk aljabar ini. Ada 2AB dikurangi 3B kuadrat ditambah 7. Nah, adik-adik, bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku ya, yaitu ada 2AB dan kemudian ada negatif 3B kuadrat dan ada 7. Nah, kemudian perhatikan yang berwarna merah yaitu 2 dan negatif 3 merupakan koefisien. Kemudian perhatikan yang berwarna biru yaitu AB dan B kuadrat. Ingat nggak? Ini merupakan variabel. Nah, kemudian yang berwarna kuning yaitu 7. Ini merupakan konstanta. Kita ke pembahasan berikutnya yaitu tentang suku sejenis. Adik-adik, kita sudah belajar tentang suku. Nah, sekarang kita belajar tentang suku sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Suku sejenis ialah suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya juga sama. Berarti yang diperhatikan yaitu huruf dan pangkatnya. Contoh, ada 9K ditambah 8M dikurangi 4KM dikurangi 15K ditambah 7KM. Perhatikan, ini merupakan suku banyak yang terdiri dari 5 suku. Sekarang adik-adik perhatikan huruf-hurufnya. Adik-adik cari yang hurufnya sama. Jadi bentuk aljabar ini suku yang sejenis. Suku yang sejenis yaitu 9K dan negatif 15K. Perhatikan ya, karena variabelnya sama-sama K dan pangkatnya juga sama-sama 1. Kemudian ada lagi yang suku sejenis yaitu negatif 4KM dan 7KM. Variabelnya sama-sama KM dan pangkatnya juga sama-sama 1. Contoh yang kedua, bentuk aljabar 7P kuadrat dikurangi 8P kuadrat Q dikurangi 11P ditambah P kuadrat Q. Nah, perhatikan ya, suku yang sejenis yaitu negatif 8P kuadrat Q dan P kuadrat Q. Ada lagi nggak suku yang sejenis? Udah nggak ada ya.
Kak, kok 7P kuadrat dan negatif 11P itu nggak sejenis? Kan itu sama-sama P. Nah, adik-adik ingat, yang sejenis syaratnya ada dua, yaitu variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Perhatikan, 7P kuadrat pangkatnya 2, kemudian yang negatif 11P pangkatnya 1. Jadi variabelnya itu berbeda karena pangkatnya itu berbeda ya. Nah, adik-adik, udah selesai ya pembahasan kakak tentang mengenal bentuk aljabar. Semoga pembahasan kakak bisa dipahami ya. Terima kasih.